He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Halo, selamat pagi, salam sehat, salam lestari, salam damai sejahtera. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ketiga ayat 10 sampai 14. Saya bacakan untuk kita sekalian ya. Lukas 3, 10 sampai 14. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, janganlah menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah perubahan hidup adalah alat pemberitaannya, pemberitaan Injilnya. Perubahan hidup adalah alat pemberitaan Injilnya. Saudara masih ingat kapan bertobat? Puluhan tahun lalu. Atau kapan dibaptis, atau kapan saudara mengenal dan mengakui Yesus itu sebagai juru selamat? Lalu setelah itu perubahan apa yang ada di dalam hidup kita? Masih ingatkah di dalam perjalanan 10, 15 tahun atau juga baru 2 tahun? Pasti ada sebuah perubahan yang berbeda ya. Mungkin kita itu kasih kita semakin nampak. Kita dulunya nggak pernah mendoakan orang lain, sekarang bersaat teduh berdoa, syafaat lebih rajin. Orang-orang akan melihat, khususnya keluarga, diri kita juga bisa merasakannya. Kok saya lebih sabar gitu ya? Kok saya lebih begini? Karena apa? Sudah menerima akan Roh Kudus di dalam hidup kita. Berbeda-beda setiap orang ya. Tetapi memang sesuatu perubahan itu pasti terjadi kalau benar kita ini mengaku Kristus dan benar kita ini sudah mengalami perjumpaan, pertobatan dengan Tuhan. Dalam bagian ini setelah mereka dibaptis atau percaya, mereka juga bertanya, apa yang harus kami perbuat? Perubahan apa yang sekarang terjadi? Yaitu berbagilah makanan, berbagilah pakaian dan lain sebagainya. Kalau pemungut cukai dibilang jangan memeras ya, lebih daripada ketentuan gitulah ya maksudnya. Atau kepada yang lain lagi dikatakan ya cukupkanlah dirimu dengan gajimu, dan sehingga tidak juga memeras atau merugikan orang lain. Nah, pertobatan itu terjadi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan selalu ada sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tadi saya ajak kita ingat-ingat perubahan kita setelah 10 tahun ini apa ya. Dan Yohanes mengingatkan bahwa ada sesuatu yang berubah. Pertama, berbenah diri ya. Nah, kok nggak Yohanes langsung ngajak untuk memberitakan Injil? Kan Yohanes pada saat itu juga lagi memberitakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat gitu ya. Kok dia nggak ngajak orang-orang yang dibaptis untuk memberitakan Injil? Karena pemberitaan Injil itu luas. Perubahan hidup seseorang diteliti dulu, dan itu pun merupakan sesuatu pemberitaan ya. Benahi diri dulu, cukupkan dengan gajimu ya. Jadi jangan berkelebihan, artinya diajak bersyukur, jangan memeras orang lain supaya engkau mau mencukupkan dirimu. Benahi sikap ya, konsep hidup ya, benahi diri, konsep hidup, dan juga sikap terhadap orang lain. Jangan memeras, jangan merugikan orang lain.
Dan kemudian juga dikatakan kalau engkau mau berpunya sesuatu, pakaian, makanan, berbagilah dengan yang lain yang tidak punya atau membutuhkan. Di sini saya sangat tertarik sekali bahwa Yohanes tidak langsung mengajarkan memberitakan Injil, mari kita memberitakan Injil, tetapi dia mengajak supaya ada sebuah perubahan hidup dari mulai diri, sikap terhadap sesama, dan juga tindakan yang nyata berbagi kepada orang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan hari ini melalui perenungan ini, kita mau menyatakan kabar baik dengan cara apa? Saya juga mau ikut memberitakan Injil, Bu Agustina, dengan cara apa? Kita sama-sama, tidak hanya jauh, tidak hanya dekat, tergantung bagaimana Tuhan memanggil kita. Tapi yang jelas Yohanes memberikan contoh bahwa perubahan hidup itu juga sebagai cara bahwa kita memberitakan Kristus sudah hadir di dalam hidup kita. Kemudian kita bertindak mempunyai keinginan berbagi dengan sesama, tidak rakus ya, tidak semua dipek bajunya sendiri, makanannya, tetapi melupakan orang lain. Mari kita memberitakan Injil dengan perubahan hidup kita. Orang lain tahu bahwa kita mengalami perubahan. Ingat-ingat ya, Tuhan sudah hadir. Mari kita melakukan atau merecek hidup kita, karena perubahan hidup kita itu adalah cara memberitakan Injilnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengajak kami untuk memberitakan firman-Mu melalui diri kami, perubahan hidup kami, style hidup kami, konsep kami, dan terakhir kami bertindak berbagi makanan, minuman, pakaian, sandang, pangan, papan yang orang lain butuhkan dalam hidup. Ajari kami Tuhan boleh memberitakan firman-Mu, Injil-Mu melalui perubahan hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat aktivitas, selamat weekend. Tuhan memberkati. Joy has come.